Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Rahmat. Saya rasa udah pada kenal ya. Kali ini di kelas 11 saya mengajar bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan mempelajari materi yang ada di chapter 1 mengenai offer dan suggestion. Offer itu artinya penawaran, sedangkan suggestion itu artinya saran. Apa sih bedanya offer sama suggestion dalam bahasa Inggris? Mari kita bahas pembahasannya. Next ke halaman berikutnya. Untuk halaman 2 kita skip dulu. Ini mengenai conversation. Kita akan bahas di akhir nanti. Yang ke halaman ketiga juga sama, kita skip. Nah, di halaman 3 kita akan bahas dulu mengenai suggestion. Suggestion or suggest, meaning to give a suggestion that is to introduce or purpose an idea or a plan for someone consideration. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi apa sih artinya suggestion? Suggestion itu adalah saran, yang artinya untuk memperkenalkan sesuatu ide atau rencana kepada orang lain, jadi orang lain bisa mempertimbangkan baik atau tidaknya saran yang kita ajukan. Dan yang kedua, suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Relate sih dengan yang pertama. Suggestion itu biasanya bisa dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, atau ide. Dan yang paling penting, saran itu atau suggestion bisa diterima atau ditolak sama orang yang kita berikan saran. Yang paling penting adalah ketika menolak itu harus menggunakan kata-kata yang polite atau sopan. Social functionnya, apa sih fungsinya? Suggestion ini to facilitate interpersonal communication between different people. Untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal orang-orang yang berbeda di antara yang lain. Jadi tadi kita sebagai orang yang diberikan solusi atau berikan masukan, diberikan saran, boleh setuju atau tidak. Di sini ada contohnya ya, expression or gambit, sorry. When making suggestion, we often use the following expression. Gambit itu permulaan, awal mula ya. Biasanya untuk membuat suggestion itu diawali dengan kata-kata yang ada di bawah ini. Let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. For the example of suggestion, let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Itu ayo, let's di situ merupakan saran atau ajakan terhadap seseorang. Orang yang diajak itu berhak menerima ataupun menolak. Seperti itu. Jadi dua pilihannya, bukan diam. Ketika diajak seseorang, maka jawabannya hanya ada dua, yaitu terima atau tolak. Let's go to the movie. Ayo kita pergi ke bioskop. Ayo kita pergi menonton. Maka jawabannya boleh yes, boleh no. Yang ketiga, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu sebelum kamu pergi? Itu sebagai saran ya. Jadi kamu boleh menjawab, ya terserah saya. Karena saya masih memiliki banyak waktu. Gitu. Misalkan contoh dalam bahasa Indonesia seperti itu. Saya tidak akan bahas semuanya karena durasi ya. Kita langsung aja ke bawah. Kita akan belajar memperkenalkan pembelajaran di kelas 11 mengenai structure. Let's take a look at the sentence structure to suggest something.
Di sini ada subjek, ada verb. Sorry, tadi belum ke geser. Ada subjek, ada verb, ada that, ada object. Saya pastikan kalian mungkin sudah mengenal subjek dari kelas SMP atau MTS-nya. Dulu. Subjek itu are you, we, they, he, she, it. Belum berubah sampai sekarang. Karena patokannya ke sana. Subjek di sini ada verb, ada that, ada object. Ini fungsinya buat apa? Structure. Karena fungsinya bagaimana kita menyusun ekspresi atau kalimat supaya urutannya sesuai part of speak-nya. Jadi pas. Jadi ketika kita nulis, kita harus sesuai dengan structure. Kalau misalkan tidak sesuai structure, maka acak-acakan. Di sini sudah jelas. Yang pertama saya ambil contoh I suggest. Saya menyarankan bahwa dia membersihkan kelasnya. Gitu. Itu contoh saja ya. Coba kalian amati dulu, nanti boleh ditanyakan kalau misalkan ada yang kurang mengerti. Next, di halaman 6 ada responding to suggestion. Respon itu apa? Tanggapan ya. Tanggapan untuk sebuah saran. Di sini kamu misalkan contoh mengajukan saran. Let's go to the movies. Ayo kita nonton film. Jawabannya satu, yang pertama accepting suggestion. Menerima saran. Yes, let's go. Ayo kita pergi. Sedangkan yang satu lagi adalah tolakan. Contoh dari tolakan. Declining suggestion. No, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin pergi. Tuh. Lanjut. Saya rasa kalian boleh mengamati contoh dari responding suggestion tersebut. Langsung kita lihat ke bawah. Kita akan bahas materi tentang offer. Offer itu tadi sesuai tadi yang saya jelaskan artinya penawaran. Bagaimana sih cara kita membuat penawaran dalam bahasa Inggris? Mari kita bahas sekarang ya. Perhatikan dengan baik supaya mengerti. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift for a trade. Offer can be given in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain. It can be taken off or refused. Jadi, offers itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik atau abstrak yang kita tawarkan kepada orang lain. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa tukeran hadiah, makanan berupa uang, solusi, persahabatan, atau tawar-menawar dalam bentuk lain, contoh seperti jualan. Dan ingat, offers juga bisa kita terima ataupun kita tolak. Sama seperti halnya suggestion. Tapi, saya ulangi, saya sarankan jikalau ada penolakan, itu harus dengan cara yang sopan atau polite. Social functionnya atau fungsinya, to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi sama kayak suggestion, fungsi dari offers itu adalah memfasilitasi komunikasi interpersonal orang-orang yang berbeda ketika ada penawaran. For example, di sini ada contohnya nih satu. Shall I take you home? Bolehkah saya antarkan kamu pulang? Biasanya contoh misalkan ada laki-laki yang mengajak perempuannya untuk diajak pulang. Maka perkata contoh ini boleh digunakan. Shall I take you home? Bolehkah saya mengantarmu pulang? Jawabannya tadi, kamu boleh menerima, kamu boleh accepting, ataupun declining atau ditolak. Sama halnya seperti itu. Saya lanjut. Turun ke bawah ada expression or gambit. Jadi ekspresi ini ya, when making offer, when often use
the following expression. Itu biasanya kalau misalkan untuk offer, awalnya suka menggunakan may I, can I, shall I, would I, how about I. Ini. Example of the offer. May I give you hands? Can I help you? Shall I bring you some tea? May I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? Bolehkah saya mengulurkan tangan? Jadi tangan di sini bukan tangannya yang diberikan, tapi uluran tangan maksudnya seperti itu ya. Can I help you? Bolehkah ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya membantumu? Ini biasanya ketika kalian datang ke restoran, ke rumah makan, ke hotel ataupun ke tempat wisata yang lain, biasanya ketika dijumpai oleh waiters dan sebagainya, itu kata-kata yang pertama kalau misalkan dalam bahasa Inggris yang terucap adalah ini. Can I help you, mister? Can I help you, miss? Seperti itu. Contoh yang ketiga, shall I bring you some tea? Shall I bring you some tea? Bolehkah saya membawakan kamu teh? Misalkan kamu bertamu ke rumah seseorang, atau mungkin bisa jadi kamu dalam keadaan galau, kemudian teman kamu ingin menenangkan kamu dengan cara yaitu memberikan secangkir teh. Seperti itu. Yang ke bawah, would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Nanti kamu kerjakan dulu aja. Yang selanjutnya. Lupa ya tadi. Digeser. Responding to offer. Tadi responding itu apa artinya? Tanggapan. Betul. Kita contoh akan membuat sebuah kalimat atau mengucapkan kalimat offer. Can I help you? Bolehkah saya membantumu? Ada yang saya bisa bantu? Seperti itu. Kemudian jawabannya diterima yang pertama. Yes, please. Really appreciate it. Ya, silahkan. Saya sangat mengapresiasi itu. Kemudian yang kedua adalah tolakan. It's okay. I can do it myself. Tidak usah. Saya bisa melakukannya itu sendiri. Tuh, yang ke bawahnya silahkan kalian terjemahkan dan analisis supaya tahu di mana caranya membuat kalimat offers, menerima dan menolaknya. Selanjutnya, yang paling bawah kita let's take a look at the sentence structure to offer something. Untuk membuat kalimat dari offer, yang pertama kita harus menggunakan modal verb. Modal verb itu contohnya kayak tadi. Would, shall, could, will, might, can, dan sebagainya. Masih banyak ya yang lain. Ini di sini hanya dicontohkan 4. Kemudian setelah modal verb itu ada subject. Subject tadi seperti yang udah saya sampaikan itu I, you, we, they, he, she, it. Boleh diganti kata nama orang dan yang lainnya. Yang ketiga adalah objek, keterangannya. Ya, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Nanti percakapan yang halaman 2 dan 3 kita akan bahas di kemudian hari karena memang durasinya terlalu panjang. Terima kasih. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.